Halo semua, gue Dwi. Selamat datang kembali di Mr. Falcon, paling kontroversial. Di sini, isu liar kita jinakan, dan hoax kita sikat sampai bersih. Langsung saja, kita mulai. Pertama, Opung Luhut diusir warga di daerah bencana di Sumatera Utara. Beredar potongan video di media sosial, Luhut Binsar Panjaitan diusir dan dimaki warga di sebuah tenda pengungsian musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara 2025. Faktanya, video dalam kejadian tersebut di dalam sebuah tenda untuk pusat komando musibah tenggelamnya KM Sinar Bangun tahun 2018 di Danau-Toba, Sumatera Utara. Orang yang berteriak dan bernada keras tersebut adalah Ratna Sarumpait. Jadi, narasi yang menyatakan Luhut diusir warga di tenda pengungsian di Sumatera Utara terkait banjir Sumatera 2025 adalah hoax. Detik-detik truk angkut barang jatuh ke laut di Pelabuhan Merak. Beredar video akun Radio El Sinta yang menarasikan detik-detik truk jatuh ke laut di Pelabuhan Merak pada 18 Desember 2025. Faktanya, itu adalah kejadian lama pada 27 Desember 2018 saat truk bermuatan rongsok terjun ke laut ketika hendak masuk ke KMP Nusa Putra dikarenakan ramder kapal patah. Kejadian ini terjadi di Pelabuhan Bakauni, bukan di Pelabuhan Merak. Indonesia menjual 400 juta butir peluru ke Myanmar untuk membunuh warga sipil khususnya suku Rohingya. Beredar video di media sosial pernyataan Ferry Amsari di stasiun televisi swasta yang menyatakan rezim Jokowi telah menjual 400 butir peluru ke pemerintah Myanmar untuk membunuh warga sipil dan salah satunya ke etnis muslim Rohingya di Myanmar. Faktanya, pernyataan tersebut adalah bohong dan fitnah. Karena pada tahun 2023 lalu, Jubir Kemenhan Dhanil Ansar Simanjuntak telah membantah dengan tegas hal tersebut. Pindad dan pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan transaksi penjualan peluru produksi Pindad ke Myanmar di era Jokowi. Satu-satunya transaksi penjualan peluru ke Pindad adalah pada tahun 2012 lalu. Jadi, pernyataan Ferry Amsari di acara stasiun televisi itu adalah hoax dan tidak berdasar data dan fakta, hanya kebencian. Nasib penerima bantuan becak listrik Presiden Prabowo di Brebes sempat dibawa pulang namun ditarik kembali di tengah jalan. Beredar postingan di media sosial, becak bantuan Presiden Prabowo di Brebes setelah diserahkan kepada Dahlan, tapi kemudian ditarik kembali di tengah jalan oleh pihak BUMDes Brebes. Jumlah yang ditarik ada 3 becak yaitu atas nama Dahlan, Sudrajat, dan Mutadi. Faktanya, setelah dilakukan pengecekan, penarikan becak tersebut benar adanya. Tapi, dilakukan untuk memverifikasi ulang karena ada laporan 3 orang yang ternyata bukan pengemudi becak. Setelah dilakukan verifikasi data oleh pihak Yayasan GSN selaku pembagi becak gratis tersebut, ternyata memang betul. Dari 3 becak listrik yang ditarik, hanya Dahlan yang betul-betul sebagai pengemudi becak. Sehingga becak listrik tersebut dikembalikan kepada Dahlan. Sedangkan 2 becak lainnya yang ditarik akan diserahkan ke orang yang lebih berhak. Viral seorang influencer makan di resto ingin bayar biaya makanannya dengan konten promosinya. Viral di media sosial, seorang influencer ketika selesai makan di sebuah restoran menawarkan barter nota tagihan dengan konten promosi makanan yang telah dia liput dengan alasan jumlah followernya besar mencapai 6 ribuan orang follower. Faktanya, video yang viral tersebut adalah sebuah konten promosi dari resto HK Grill sendiri, bukan kejadian sesungguhnya. Bisa dilihat dari postingan tersebut diposting sendiri di media sosial HK Grill. Jadi, narasi yang menyatakan ada influencer yang meminta barter nota dengan konten promosi adalah salah. Karena faktanya, video tersebut adalah konten promosi dari resto itu sendiri. Kawasan Gajah ditembaki serta dikasih jebakan seolah tidak layak hidup di Indonesia. Beredar postingan di media sosial, narasi dan video kawanan gajah ditembakin warga dan aparat TNI Polri, serta dikasih jebakan paku seolah tidak layak hidup di Indonesia. Faktanya, itu adalah kejadian di Lampung Timur ketika kawanan gajah masuk ke perkebunan warga pada Juli 2025 lalu. Tampak dalam video yang dinarasikan, ditembakin adalah salah. Gajah tersebut diusir dari perkebunan warga dengan menggunakan petasan dan kembang api, didampingi aparat TNI dan Polri. Video yang menampakkan petugas menemukan jebakan paku adalah kejadian Taman Nasional Tesolino, Pelalawan Riau pada Desember 2025. Jebakan paku itu sendiri ditemukan petugas ketika sedang menyisir dan patroli kawasan Taman Nasional Tesolino. Jadi, penggabungan 2 video dengan waktu dan kejadian yang berbeda berpotensial misleading jika kita tidak paham fakta sesungguhnya. Jackie Chan kembali datang ke Indonesia setelah bencana besar melanda Sumatera, khususnya ke Aceh. Beredar postingan di media sosial, kedatangan Jackie Chan, seorang aktor laga terkenal dari Hong Kong, pasca bencana musibah banjir besar di Pulau Sumatera, khususnya ke Aceh, untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Faktanya, video tersebut adalah momen kepulangan sang aktor Jackie Chan setelah kunjungan dari Indonesia
khususnya di Jakarta pada Agustus 2024 pada acara kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Buddha Suci di Jakarta. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi dan informasi resmi tentang kedatangan aktor Jackie Chan ke Indonesia, khususnya ke Aceh pasca musibah banjir di Pulau Sumatera akhir November 2025 lalu. Di era yang serba viral, kebenaran sering kalah cepat, makanya jangan buru-buru percaya. Cek faktanya di Mr. Pakon, paling kontroversial. Karena kami di sini bukan cuma cerita, tapi membongkar fakta.